Ada manusia yang matanya seperti jurang, suaranya pelan tapi menghantam, kehadirannya tenang tapi mengguncang. Mereka tidak suka panggung, tidak haus pengakuan, tidak butuh validasi. Tapi siapapun yang dekat akan merasa seolah sedang duduk di tepi samudera. Dalam, luas, dingin, dan tak bisa ditebak. Mereka bukan suci, tapi mereka paham arah. Bukan sempurna, tapi tahu jalan pulang. Inilah orang-orang yang spiritualitasnya tidak ditunjukkan lewat lencana, tapi lewat cara mereka memikul hidup. Elegan, tajam, tegas, tapi penuh ampunan. Mereka tidak berteriak tentang kebaikan, mereka menelannya bulat-bulat, lalu memuntahkannya lewat tindakan. Inilah 7 tanda manusia yang sangat spiritual dan berkelas. Bukan karena label, tapi karena frekuensi jiwa yang menghentak, seperti genderang perang. Pertama, dia tidak berisik, tapi dunia gemetar ketika dia diam. Orang yang benar-benar terhubung ke langit tidak sibuk menjelaskan diri. Mereka lebih memilih diam karena tahu suara paling keras adalah sikap. Ketika dia diam, orang merasa ditekan. Ketika dia bicara, orang merasa dilucuti. Tidak ada kebisingan, tidak ada pamer, hanya aura yang membuatmu merasa rendah diri tanpa sebab. Dia tidak sok rendah hati. Dia benar-benar rendah hati karena dia tahu betapa kecilnya dia di hadapan sesuatu yang tak terdefinisi. Dia tidak mengaku-ngaku dekat dengan kekuatan besar, tapi tindakannya selalu selaras dengan hukum alam yang tak kasat mata. Tidak ada pertunjukan, tidak ada dagelan, hanya konsistensi yang membunuh ego setiap harinya. Dia menghilang dari keramaian bukan karena takut, tapi karena tahu keramaian seringkali tempat orang-orang kehilangan diri sendiri. Dia tidak melarikan diri dari dunia, tapi tahu kapan harus bersembunyi agar bisa kembali menghantam lebih keras. Diamnya bukan kekosongan, diamnya adalah amunisi. Kelasnya bukan dari gaya bicara atau merek pakaian, tapi dari cara dia menatapmu seperti sedang membaca kitab dosa. Tidak ada amarah di matanya, hanya belas kasihan yang tajam seperti sembilu. Kamu tahu kamu sedang dinilai, tapi tidak diadili. Dan entah kenapa, kamu ingin jadi lebih baik, hanya dengan duduk di dekatnya. 2. Mereka tidak tertarik pada perdebatan, mereka sibuk memenangkan perang yang lebih besar. Kalau kamu ingin tahu siapa yang dangkal, lihat siapa yang paling berisik dan paling keras suaranya di forum debat. Lihat siapa yang selalu ingin terlihat paling benar. Mereka haus pengakuan. Tapi orang yang sangat spiritual dan berkelas, mereka tidak tertarik. Mereka tidak butuh menang di panggung kecil, karena mereka sibuk memenangkan perang paling brutal, perang melawan diri sendiri. Mereka tahu bahwa adu mulut dan argumen seringkali bukan soal kebenaran, tapi soal ego. Dan mereka sudah menginjak-injak egonya jauh sebelum kamu tahu artinya introspeksi dan refleksi. Mereka tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Mereka tidak butuh menjadi benar di mata orang lain, karena mereka tahu kebenaran tidak butuh saksi. Saat kamu mencoba menyerang mereka dengan logikamu yang setengah matang, mereka hanya tersenyum, tidak sinis, tidak sarkastik. Mereka hanya merasa iba, karena mereka pernah sebodoh itu, pernah semarah itu. Dan mereka tahu, satu-satunya cara membuatmu sadar adalah dengan tidak melawan. Perdebatan adalah panggung bagi orang yang berusaha mencari bentuk. Tapi orang yang sangat spiritual dan berkelas, mereka sudah selesai dengan itu. Mereka tidak lagi perlu membuktikan, mereka sudah jadi. 3. Dia dihina tapi tidak membalas, dia dipuji tapi tidak terbang. Ujian paling brutal dalam hidup bukan kemiskinan, tapi pujian. Dan manusia spiritual yang sejati tahu bahwa pujian bisa lebih mematikan daripada fitnah. Maka ketika dunia menepuk-nepuk punggungnya, dia justru semakin menunduk. Karena dia tahu, seringkali yang dipuja diam-diam sedang disiapkan untuk dihempaskan. Dia tidak hidup dari tepuk tangan, karena dia tahu suara paling jujur adalah yang datang dari dalam, bukan dari luar. Maka ketika dunia menyebutnya hebat, dia hanya tersenyum. Karena dia tahu, dia masih penuh cacat yang tidak terlihat oleh dunia. Dan dia takut terlena oleh persepsi palsu yang dibentuk dari pencitraan. Sebaliknya, ketika dihina dia tidak panik, tidak melawan. Karena dia sadar,
hinaan hanyalah pantulan dari jiwa yang menderita, bukan refleksi dirinya. Dia hanya tertawa kecil dan berjalan. Orang berkelas tidak berhenti untuk melempar batu ke anjing menggonggong. Dan spiritualitas sejati tidak butuh klarifikasi. Ketenangan seperti ini tidak datang dari kursus motivasi atau bacaan filsafat. Itu datang dari malam-malam panjang di mana dia sendirian menghadapi kebusukannya sendiri. Itu datang dari air mata yang tidak dilihat siapa-siapa. Dari rasa sakit yang tidak sempat ditulis. Dan dari kemenangan-kemenangan kecil yang hanya dia dan langit yang tahu. Pat, dia tidak sombong karena tahu dia pernah kotor. Orang paling spiritual bukan yang tidak pernah salah, tapi yang paling jijik terhadap kesalahan yang dulu pernah dia anggap biasa. Dia tidak bangga dengan masa lalunya, tapi tidak juga menyangkal. Dia mengakui, menyesali, lalu bangkit. Dan itulah yang membuatnya lebih kuat daripada orang suci yang tidak pernah jatuh. Kesombongan adalah racun terakhir yang menyelinap setelah semua kesalahan ditinggalkan. Tapi dia tahu, ketika merasa suci, saat itu juga dia busuk. Maka dia menjaga dirinya dari rasa lebih baik. Bahkan ketika sudah berubah, dia tidak menjatuhkan mereka yang belum. Karena dia tahu, dulu dia juga bejat dan tidak ada yang berhak menyelamatkan kecuali kekuatan yang lebih tinggi. Dia tidak bangga dengan masa lalunya, tapi dia juga tidak malu. Karena setiap luka di masa lalu adalah bukti dia pernah jadi pecundang dan berhasil membunuh pecundang itu dalam dirinya sendiri. Dan membunuh ego jauh lebih sulit daripada membunuh musuh. Maka dia berjalan dengan kepala tegak, tapi hati menunduk. Orang seperti ini ketika berbicara tidak menggurui, karena dia tahu betapa menjijikkannya nasihat dari mulut yang belum berdarah. Maka dia bicara seperlunya dan hanya kepada yang siap. Karena spiritualitas bukan tontonan, itu adalah jalan sunyi yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang benar-benar ingin berubah, bahkan jika harus kehilangan segalanya. 5. Mereka tidak sibuk membicarakan keburukan orang, mereka menguliti diri sendiri. Di saat orang sibuk menyebar aib, mereka menyayat dirinya sendiri. Mereka tidak mencari kesalahan orang lain, karena mereka tahu dirinya sendiri sudah cukup rusak. Mereka tidak duduk dalam lingkaran gosip karena mereka terlalu sibuk menjahit hatinya yang sobek-sobek. Orang seperti ini tidak banyak komentar karena tahu setiap kalimat adalah cermin. Dan sebelum kamu bicara tentang keburukan orang lain, pastikan kamu sudah sanggup melihat bayangan dirimu di mata mereka. Tapi kebanyakan orang tidak sanggup, maka mereka memilih membicarakan orang lain agar tidak harus melihat ke dalam. Orang yang sangat spiritual dan berkelas sudah selesai dengan itu. Mereka tidak butuh membandingkan. Mereka tidak merasa lebih baik. Justru karena itu mereka bisa terus tumbuh. Mereka tahu, kemajuan spiritual bukan soal naik mimbar, tapi soal masuk ke jurang-jurang diri sendiri dan menyalakan api di sana. Dan kamu tahu apa yang paling gila? Mereka tidak takut mempermalukan dirinya sendiri, karena mereka tahu, hanya orang yang berani melucuti diri sendiri di depan Tuhan, yang akan benar-benar berpakaian di depan dunia. 6. Dia sang penyembuh. Ada orang yang kehadirannya seperti obat, tapi dia bukan tabib. Tidak punya gelar, tidak punya klaim, tapi ketika kamu patah dan duduk di dekatnya, kamu merasa sedang direkatkan kembali. Bukan karena dia bicara banyak, tapi karena dia hadir sepenuh jiwa. Dan kehadiran sepenuh jiwa adalah hal paling langka di dunia yang penuh topeng ini. Dia bisa melihat air mata yang kamu sembunyikan lewat senyum. Dia bisa mencium kebusukan ego yang kamu lapisi dengan tutur kata manis. Tapi dia tidak menghakimi. Dia hanya diam, lalu memelukmu dengan frekuensi. Tanpa kata-kata, tanpa nasihat, hanya energi. Dan energi tidak pernah bohong. Orang ini tidak menjual empati. Dia tidak ingin jadi penyelamat. Tapi karena kedalaman jiwanya, dia seperti cermin yang membuatmu melihat dirimu yang paling retak. Dan di saat itu, anehnya, kamu tidak lari. Kamu justru ingin membongkar semua kebusukanmu. Karena dia membuatmu merasa aman dalam kehancuran. Dia berkelas karena dia tidak memanfaatkan kelemahan orang untuk merasa superior. Dia tahu luka adalah lencana kehormatan.
dan hanya orang yang pernah hancur total yang bisa memahami bagaimana caranya menyentuh jiwa. 7. Mereka selalu dekat dengan kematian tapi tidak pernah takut hidup. Orang yang sangat spiritual dan berkelas itu selalu punya hubungan aneh dengan kematian. Mereka tidak menolak, tidak juga mengundang, tapi mereka sudah berdamai. Mereka tidur dengan kesadaran bahwa napas bisa saja berhenti. Dan justru karena itu, mereka hidup sepenuhnya. Tidak ada yang mereka tunda. Tidak ada kata nanti. Mereka tidak membuang waktu untuk kebencian, dendam, atau drama. Mereka tahu semua itu tidak akan berguna di liang lahat. Mereka mengisi setiap hari dengan hal yang berarti, bukan dengan hal yang ramai, tapi yang dalam. Karena mereka tahu, hidup ini bukan soal durasi, tapi soal isi. Dan karena mereka dekat dengan kematian, mereka tidak bisa ditakut-takuti. Kamu tidak bisa menundukkan orang yang sudah siap mati. Kamu tidak bisa menaklukkan orang yang sudah berserah total. Justru itu kekuatan mereka yang paling mengerikan. Mereka tidak bisa diperas, tidak bisa diancam, tidak bisa diintimidasi. Mereka tidak bisa dibeli karena mereka sudah menyerahkan semuanya pada Yang Maha Tak Terbatas. Tidak ada kemewahan yang lebih megah daripada ketenangan menghadapi kematian. Dia tidak takut kehilangan karena sudah melepas. Dia tidak takut ditinggalkan karena tidak bergantung. Dia tidak takut hancur karena sudah kenyang dihancurkan berkali-kali. Maka ketika akhir datang, dia menyambutnya seperti sahabat lama. Tidak ada kepanikan, tidak ada air mata.